Nah terus kalau hukumnya foreplay itu menggunakan mulut atau oral seks gitu, itu hukumnya apa sih? Boleh. Oh, apa ya? Boleh. Kan aku sudah menjelaskan tadi, wanita itu seperti ladang, tempat bercocok tanam. Silakan kalian datangi sesuai dengan selera kalian. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, tidak boleh mendatangi wanita dalam kondisi haid. Contoh, sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 222-223. Wa yas'alunaka 'anil haid. Jadi mereka bertanya tentang haid. Jelaskan pada mereka haid itu adalah darah kotor. Sehingga wala taqrabu. Jadi jangan mendekati perempuan dalam keadaan haid kecuali kembali menjadi suci. Jadi orang yang berhubungan badan dalam keadaan haid itu haram. Haram. Kecuali hanya bercumbu ya sayang. Bercumbu itu apa? Mencium istrinya tetapi tidak sampai bersenggama. Jadi cukup mencium-cium aja. Oh, gitu. Dan menutupi pada bagian kemaluan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi larangan berhubungan badan, tidak boleh berhubungan melalui dubur. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, Rasulullah bersabda, "Mal'unun," Allah melaknat. "Mal'unun man ata imra'atan fi duburiha." Mal'unun, Allah melaknat man ata, seorang laki-laki yang mendatangi imra'atan, istrinya, fi duburiha, melalui duburnya. Berarti apa? Kalau ada orang melakukan hubungan badan dengan istrinya melalui duburnya, itu haram hukumnya. Dosa besar. Dosa besar. Dan berikutnya juga, la yandurullah, Allah tidak akan pernah melihat rojulin atau rojulan, laki-laki mendatangi laki-laki, au imra'atan fi duburiha, atau seseorang mendatangi perempuan dari duburnya. Maka ini konteks yang dilarang. Nah, sekarang kalau ada hubungan suami istri yang pakai gaya-gaya macam-macam, ya kan? Ada gaya tidur, ada terkadang laki-laki di bawah, perempuan di atas. Apakah boleh? Boleh. Boleh ya. Terserah main gaya apa yang dia lakukan, boleh. Asal selama tidak mempergalui istrinya dari dubur. Karena yang dilaknat adalah mendatangi wanita dalam keadaan haid dan mendatangi wanita fi duburiha, dari duburnya. Itu nggak boleh. Nah kan kalau lagi berhubungan itu kan kita pengennya bukan hanya suaminya aja kan yang hasratnya terpenuhi gitu kan. Kan istri juga harus punya hak untuk katanya biar sampai merasakan puncaknya. Nah kalau misalnya oral seks itu salah satu dari mereka itu merasa nggak nyaman, kan juga nggak boleh dong. Ya makanya seorang laki-laki nggak boleh egois. Pada dasarnya oral seks itu yang diuntungkan laki-laki, betul? Oral seks itu yang diuntungkan laki-laki. Makanya dia bertanya kepada istrinya, nyaman nggak, gitu loh, ya kan? Bahkan kalau dalam titik tertentu istrinya kurang puas, tanya lagi, mau nambah nggak? Atau istrinya ngomong, kurang bang, ayo dong, boleh. Itu artinya apa? Menjaga kejujuran dalam harmonisasi. Jangan pura-pura. Puas, nggak puas bilang puas. Ya kan? Itu pura-pura. Hasratnya nggak puas. Lalu Islam, bolehkah kita mengulangi berhubungan badan untuk yang kesekian kali? Boleh. Boleh, asal berwudu. Wudu dulu. Habis fase pertama selesai, berwudu, langsung kita mengulangi hubungan badan yang kedua. Jadi oral seks itu dalam Islam tuh hukumnya boleh ya? Boleh. Untuk yang sudah menikah? Boleh. Dalam Islam boleh, cuman laki-laki harus menanyakan dulu. Kadang pada posisi tidak semua wanita mau oral seks, sayang. Ada wanita yang jijik. Jadi tidak mau semua wanita seperti itu. Makanya tanya dulu, mau nggak? Selama wanita mau dan itu dari suaminya, silakan. Nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya nih perempuannya kan lagi capek, nggak bisa ngurus anak, masak, segala macam, terus suami ngajakin bobo. Iya. Kalau lagi capek boleh nggak nolak? Ini mau tanya secara hukum apa secara manusiawi? Dua-duanya dong. Oke. Kalau secara hukum, bagaimana Nggak istri boleh menolak ajakan suami? Nggak boleh. Bahkan dalam satu hadis, ketika engkau sibuk masak di dapur, matikan dan istrimu sedang sibuk di dapur, suamimu datang untuk menyampaikan hasratnya berhubungan badan, apa yang dilakukan? Matikan kompornya, tinggalkan dapurnya, layani suaminya. Berarti apa? Sesibuk apapun perempuan, padahal itu di dapur loh ya, sibuk banget, lagi capek,